Di GBK solid sekali, koalisi Indonesia Maju, kita semua mendukung Pak Prabowo dan Gibran untuk memenangkan pemilu di 2024. Saya yakin walaupun banyak orang yang membuli, bahkan meragukan kemampuan Gibran karena masih terlalu muda, saya sangat-sangat yakin dengan apa yang tadi menjadi program dari Mas Gibran. Gibran merupakan sosok pemuda yang menginspirasi untuk jadi pemimpin tahun 2024. Walaupun awalnya, jujur ya, saya tadinya pikir dia bocil. Apalagi ada istilah bocil dinasti. Tapi mendengarkan semua yang dia katakan pagi ini, sirna semua keraguan-raguan kita untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ada satu program yang Gibran katakan itu sesuai dengan program saya, dengan visi saya, yaitu mengenai penanganan stunting. Bagaimana nanti 2045 Indonesia mencapai usia emas 100 tahun kalau anak-anak yang sekarang kekurangan gizi. Itu merupakan program yang sangat luar biasa. Sesuai sekali dengan visi saya bahwa tidak ada lagi anak-anak yang stunting. Apabila kita swasembada pangan, kita nggak mungkin kekurangan gizi anak-anak itu. Untuk para ibu-ibu juga, ibu-ibunya juga harus dijaga dari mulai masa kehamilan. Orang-orang Yahudi kenapa menjadi bangsa yang unggul? Karena mereka menjaga kandungan itu, anak menjadi cerdas dari mulai di kandungan. Lalu menurut saya, Gibran itu luar biasa dengan hilirisasi hijau, hilirisasi industri, di mana dia sangat mendukung milenial startup mendapatkan pinjaman, mendapatkan kredit. Karena selama ini mereka adalah anak-anak yang cerdas, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk berbisnis startup. Luar biasa Gibran. Dan satu lagi, dana abadi pesantren. Gibran sangat-sangat peduli dengan santri-santri. Tadi juga dihadiri oleh Habib Lutfi bin Yahya, yang kebetulan juga guru saya. Saya sangat tersentuh sekali begitu melihat ada program dana abadi untuk pesantren. Karena santri-santri ini juga hidupnya harus sejahtera. Mereka juga jangan cuma pandai mengaji, mereka hatam Al-Quran, tapi mereka tidak mandiri, tidak berdikari, karena mereka tidak mengerti harus berbuat apa gitu untuk kesejahteraannya. Saya yakin ke depan 2045 dengan adanya Prabowo dan Gibran, Indonesia akan menjadi negara maju sesuai dengan 2045. Kalian hitung ya, ini yang namanya bonus demografi, itu adalah anak-anak di usia 16 tahun sampai 60 tahun. Gibran di tahun 2045, usia dia akan menjadi 58 tahun. Tepat sekali memilih Gibran menjadi cawapres. Kita nggak boleh kehilangan momentum bonus demografi tersebut. Karena bila kita kehilangan momentum bonus demografi yang hanya terjadi satu kali dalam peradaban, kita akan ada di negara middle income trap. Kita nggak akan pernah bisa negara maju seperti Amerika ataupun negara-negara maju yang lainnya. Visi saya ingin melihat Jakarta ke depan menjadi kota global seperti Paris, London, New York, juga Tokyo. Infrastruktur di Jakarta sudah siap. Kita punya MRT, kita punya LRT, bahkan kita punya kereta api cepat. Amerika negara maju aja belum punya kereta api cepat. Tapi satu hal yang harus dibenahi adalah pendapatan per kapita provinsi. Ini harus menekankan angka kemiskinan. Rakyat harus sejahtera. Indonesia ke depan akan menjadi negara maju seperti yang sudah diprediksi. Bahwa kita ini bukan negara asal-asalan dari leluhur kita. Kita punya budaya yang sangat luar biasa. Iya.
negara yang besar ini tidak hanya di apa diberdayakan oleh 1-2 orang pemimpin saja. Kita ini koalisi Indonesia Maju. Kita teamwork, di mana semua orang-orangnya adalah orang cerdas. Apakah kalian tidak ingin menjadi negara maju yang rakyatnya sejahtera dan rakyat-rakyat yang sekarang ini mungkin kelaparan karena kemarau panjang? Kita nggak seperti dulu zamannya. Ya saya nggak usah sebut siapa presidennya, kita sudah swasembada pangan, bahkan kita sudah bisa mengekspor beras, kita mengirimkan ke Afrika. Zaman itu saya masih SD, saya ingat Indonesia bisa kirim beras ke Ethiopia. Sekarang kalau terjadi perang, kita bisa bertahan hidup berapa lama, berapa bulan. Itu yang hanya mengerti ada Pak Prabowo Subianto tentunya, karena dia memang seorang pejuang yang berangkat dari background militer. Dan ingat, kita udah hampir perang dunia ketiga. Saya yakin kalau Prabowo yang menjadi presiden, tidak ada lagi perang nuklir. Palestina Israel pun akan berdamai. Gimana deh Pak? Senang banget nih. Apakah nanti masyarakatnya dibentuk baru lagi? Masyarakat itu tergantung penggiringan opini dari kalian wartawan. Kalau kalian melakukan penggiringan opini yang negatif, tentu rakyat tidak percaya. Tapi kalau kalian menggiring opini yang benar, yang jujur, yang tepat, rakyat pasti akan berpikir, oh ini benar juga ya. Semua tergantung dari bagaimana penggiringan opini dari media. Jadi tolong ya, jangan ada hoax-hoax, jangan ada penghinaan-penghinaan, jangan mengkotak-kotakan orang lagi menjadi kampret, cebong, kadrun kalau kalian menjadi negara maju. Menurut saya begitu. Jadi 3 koalisi ini kita nggak boleh saling menjelekkan lagi, nggak boleh ribut-ribut lagi. 2024 kenapa dipilih tanggal 14 Februari? Adalah pemilu penuh cinta, karena memang dipilih sesuai dengan hari Valentine ya. Valentine itu ya kan biar pada nggak berantem, maksudnya begitu kan. Gimana harapannya nanti di 2024? 2024 kans Prabowo sangat besar. Apabila terjadi 20, sudah siap semua infrastruktur. Bahkan kalau kalian masih ingat ada yang namanya SCBD. Kalian masih ingat semua itu menjadi satu fenomenal, menjadi satu trendsetter di mana Jepang, Korea, mereka kaget ternyata ada juga bocil-bocil yang bisa bikin fenomena di mana semua orang datang ke terowongan Kendal. Luar biasa itu. Kita Indonesia bisa jadi negara nomor 1 di dunia kalau kita tahu bagaimana memberdayakan anak-anak yang masih di generasi Y dan di generasi Z. Jangan kalian berpikir bahwa Gibran itu bocil dinasti. Tidak, kalau menurut saya dia adalah bocil yang sangat cerdas. Dia tidak serta-merta menjadi cawapres karena kalau belum pernah memimpin, dia sudah memimpin kota Solo dan menjadi wali kota yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari sebelumnya, dari wali kota yang sebelumnya. Lalu, kalau Jakarta menjadi kota global, angka kemiskinan bisa diturunkan dan stunting itu bisa ditangani. Kedua, saya juga mau melihat Jakarta bebas dari banjir. Bagaimana caranya? Kita harus membangun pompa raksasa. Semoga Pemprov DKI mendengarkan ini. Kalau saya melakukan itu, saya tidak bisa melakukan sendiri. Saya harus didukung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun pompa raksasa. Karena pompa raksasa adalah solusi untuk menangani banjir. Lalu yang ketiga, saya punya visi lagi, yaitu mengurangi kemacetan. Infrastruktur yang sudah siap itu harus digunakan semaksimal mungkin. Kalian jangan lagi bawa-bawa mobil pribadi. Kalian naik MRT, LRT, Transjakarta. Kalian nggak perlu lagi buang-buang uang bensin. Karena sekarang bensin juga nggak murah kan. Nah itu yang harus kalian ingat. Kalau 3 permasalahan besar di Jakarta itu bisa kita laluin, insya Allah kalian tidak akan lagi ada keluhan. Karena kalau Jakarta bisa menjadi kota yang nyaman, aman, tidak ada tingkat kriminalitas yang tinggi, semua orang juga hidup dengan tentram gitu. Dan satu hal lagi, Jakarta tuh nggak kalah keren kok dibandingin negara-negara maju yang lain seperti tadi yang saya sebutkan, Paris, London, New York, ataupun Tokyo. Khususnya di dapil saya Jakarta Utara dan Barat, itu adalah tempat bersejarah di mana ada pelabuhan Sunda Kelapa. Batavia dimulai dengan
sejarah di sana. Jadi menurut saya di situ adalah tempat pariwisata yang sangat menarik untuk kalian kunjungi. Baik wisata kuliner di Pantai Indah Kapuk sekarang udah menjadi satu tempat yang sangat digandrungi oleh Gen Y dan Gen Z. Semua orang senang makan di sana. Semua orang mulai merasa, wah ternyata apa yang dibangun sama gubernur-gubernur dulu itu bagus juga ya. Walaupun waktu mereka menjadi gubernur kalian bully. Tapi tidak, saya akan selalu mendukung siapapun yang jadi pemimpin kita. Baik presidennya, wakil presidennya, ataupun gubernurnya. Karena kalau kalian merasakan apapun program pemerintah yang berjalan baik untuk rakyat, kalian juga yang akan bahagia dan sejahtera. Jadi, pesan saya, jangan lupa pilih Prabowo dan Gibran di tahun 2024. Jangan ada keraguan. Prabowo menang, Gibran menang, Golkar menang, rakyat sejahtera. Iya, mantap. Mantap. Tahu.